ekonomi menurut saya kalau di rumah itu sama, karena sama-sama sebagai petani dan semuanya sama-sama bekerja. Padahal beban perempuan masih ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan rumah domestik lainnya. Nah, ini yang kadang memunculkan kesadaran dari teman-teman kaum perempuan, kesadaran tentang ketidakseimbangan antara laki-laki dengan perempuan yang dinamakan dengan feminisme. Dengan adanya feminisme ini muncul gerakan-gerakan emansipasi yang menuntut hak yang sama, keadilan, kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dalam konteks misalnya, dalam konteks saat ini mungkin sudah banyak ya perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk sekolah, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Tetapi ada hal-hal lain yang sebenarnya yang sangat sederhana yang masih memandang perempuan dari sebelah mata. Contoh sekarang yang lagi viral. Saya cerita sedikit. Ini yang lagi viral, kontekstual dulu. Yang lagi viral itu sekarang tentang kasus personil Sabian itu. Tentang saya bukan penggemar Nisa Sabian, saya bukan fansnya Nisa Sabian, saya bukan penggemarnya Ayus. Saya bukan penggemar mereka. Cuman dalam konteks ini ketika membaca berita, apa yang ada di berita pertama itu? Nisa Sabian sebagai pelakor. Gitu ya. Saya sebagai perempuan, kalau misalnya kalau suami saya tiba-tiba selingkuh, sakit hati. Tentu sakit hati. Tetapi lagi-lagi saya berpikir sebagai manusia biasa, sebagai perempuan biasa yang juga bisa merasakan jatuh cinta kapanpun sama siapapun, itu bisa melakukan hal yang hilang. Kenapa harus misalnya saja yang seolah-olah kegatelan gitu dalam tanda kutip? Padahal kalau laki-lakinya tidak merespon, tentunya tidak akan jadi hal yang seperti itu. Nah, di satu sisi kita dihadapkan secara tidak langsung dihadapkan dengan hal yang semacam itu. Perempuan seolah-olah tersakiti, tapi di sisi lain justru merendahkan terhadap kaum perempuan. Itu secara kontekstual. Nah, berbicara tentang bagaimana pandangan Islam mengenai tentang gender ini. Nah, kalau saya nggak salah mohon dikoreksi ya bagi para ahli sejarah. Saya bukan ahli sejarah. Sebelum Islam, pada masa pra-Islam jahiliyah. Nah, sebelum jahiliyah, justru kalau tidak salah pada tahun 6000 sebelum Masehi, justru perempuan itu dominan, diagungkan dengan adanya temuan seorang arkeolog yang menemukan bahwasanya ada lukisan-lukisan di tembok-tembok tentang mengagungkan Dewi Ibu. Namun, seiring perkembangan zaman, pada tahun 3000 sebelum Masehi, karena banyaknya, itu terjadi di Timur Tengah, karena banyaknya bangsa asing masuk ke Timur Tengah, kemudian muncul bagaimana serangan militer dan semacamnya, kekuatan politik dan semacamnya. Dari saat itulah dominasi perempuan itu mulai direndahkan dengan adanya salah satu peraturan yang mengatakan laki-laki, suami dalam hal ini atau ayah mempunyai kekuasaan penuh terhadap istri dan anaknya. Bahkan yang terburuk, anaknya boleh dijual. Itu dulu sebelum pra-Islam. Nah, kemudian datang membawakan perdamaian dan cinta damai rahmatan lil alamin. Islam itu mengangkat derajat kaum perempuan. Bahkan dalam hadis Nabi berkali-kali disebutkan siapa yang lebih utama, ibumu sampai berkali-kali menyebutkan ibumu baru ayahmu. Itu menunjukkan bahwa derajat perempuan tidak kalah bedanya dengan laki-laki. Kemudian saya teringat tahun kemarin ngisi di sini, saya ngisi secara kontekstual tidak berbicara agama karena saya rasa teman-teman lebih paham mengenai agama. Tetapi pertanyaan yang menggelitik yang sampai saat ini saya masih ingat. Sarif tanya, senior kalian, Sarif itu tanya, bagaimana kalau orang-orang soleh, laki-laki yang soleh
nanti masuk surga akan dijanjikan bidadari. Sementara perempuan-perempuannya gimana dong? Dia khawatir nanti teman-teman perempuannya nggak dapat jatah gitu loh. Secara sederhana ada yang mengatakan seperti ini, bahwasanya tidak, Allah akan menjamin baik laki-laki atau perempuan soleh untuk kehidupan baik dunia dan akhiratnya. Saya tidak tahu itu, tapi salah satu ayat saya lupa surat apa, tapi akan menjamin hal yang seperti itu, tidak perlu khawatir. Bahkan salah satu seks di Persia apa Mesir kalau nggak salah itu menyatakan perempuan-perempuan yang solehah nanti di surga akan lebih cantik, tak kalah cantiknya daripada bidadari surga. Sederhananya itu kan pemikiran orang yang saya nukil. Sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti ini. Misalnya ya, sudah berbicara surga, masuk surga. Berarti orang yang masuk surga, orang-orang yang benar-benar punya keimanan yang bagus banget. Untuk hal duniawi tidak mungkin kepikiran seperti itu. Wah, nanti kalau di surga aku makan apa ya? Itu kan hal yang duniawi. Kalau di surga nanti aku dapat jodoh yang seperti apa ya? Kan hal yang duniawi seperti itu. Cuman mungkin digambarkan biar lebih paham, digambarkan tentang bagaimana bidadari surga itu. Nah, yang paling menggelitik ketika berbicara gender itu, ketika yang sering dijadikan dalil adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau tidak salah, saya masih ingat ya, maksudnya pernah belajar nahwu dulu selama masih SMA. Ar-rijalu itu dari segi bahasa kan awalan alif dan lam. Itu isim ma'rifat, berarti tertentu. Tidak selamanya laki-laki itu harus ada di atas perempuan. Dalam arti tidak harus menjadi superior di antara perempuan. Tidak selamanya, karena itu berarti tertentu dalam hal-hal tertentu. Misalnya, oke lah, jadi imam sholat nggak apa-apa. Meskipun ada feminis liberal radikal dari Islam, siapa namanya ya? Aminah. Iya, yang mengimami sholat Jumat laki-laki itu. Itu berdasarkan hadisnya itu memang ada hadis yang boleh mengimami laki-laki, tapi doif. Hadisnya itu doif. Itu ya. Dalam hal-hal tertentu jadi bisa laki-laki boleh. Terus bagaimana? Apakah perempuan boleh memimpin laki-laki dalam hal apa misalnya? Boleh nggak perempuan menjadi ketua rayon misalnya? Boleh nggak kira-kira menjadi ketua rayon yang cewek-cewek? Boleh. Terus bagaimana dong dengan hadis yang mengatakan bahwasanya suatu kaum itu akan hancur kalau dipimpin oleh perempuan? Iya. Kalau dari buku yang saya baca itu sebenarnya kan itu hadisnya itu bukannya doif ya, tapi lebih kepada sebenarnya itu lagi menceritakan tentang seorang wanita Persia yang memimpin suatu kepemimpinan kerajaan pada saat itu. Terus Nabi Muhammad cerita pada saat itu, menceritakan wanita itu, bukan mengkontekskan seakan-akan wanita itu tidak boleh memimpin. Terus pada saat itu juga kan yang mengutip hadis itu kan Abu Hurairah. Nah, dari latar belakangnya itu Abu Hurairah itu sebenarnya mempunyai latar belakang yang agak sedikit gimana kepada wanita, karena latar belakang Abu Hurairah kan di sana kan nggak terlalu ngapa-ngapain, jadi dia itu lebih sering membantu cewek-cewek, dan si Abu Hurairah merasa kalau maskulinitasnya itu berkurang karena dia membantu seorang wanita. Jadi maka dari itu perspektif hadisnya yang dinukil dari Abu Hurairah itu seakan-akan membuat wanita itu tidak boleh memimpin atau akan hancur ketika kepemimpinan itu berada di bawah kepemimpinan wanita. Ya, sederhananya seperti ini. Benar dia apa yang dikatakan mbaknya lebih canggih dari saya ya. Maksudnya saya kan nggak paham itu.
Cuman seperti ini, hadis itu yang saya sempat pelajari, hadis itu merupakan kabar dari sebuah peristiwa yang dikatakan mbaknya. Jadi harus konteksnya apa, dalam hal apa, harus tahu asbabul wurudnya ya. Kalau hadis itu asbabul wurud ya, harus tahu asbabul wurudnya dulu seperti apa. Waktu itu di Persia itu terjadi pergolakan politik, di mana rajanya meninggal sementara dia tidak mempunyai keturunan laki-laki, satu-satunya adalah perempuan. Sementara di waktu itu, konteks waktu itu, perempuan dianggap lemah. Bukan hanya itu, memang putri dari raja tersebut tidak memiliki kapasitas yang bagus lah untuk memimpin sebuah pemerintahan. Nah, lalu muncullah hadis tersebut. Dalam hal ini saya tidak mau berbicara Abu Hurairah dan semacamnya ya. Dalam hal ini sederhananya saja, berarti bukan karena perempuannya, berarti karena kapasitasnya dia tidak mempunyai kapasitas yang bagus, yang baik untuk memimpin sebuah pemerintahan. Jadi selama orang itu bagus, memiliki misalnya kemampuan yang baik untuk memimpin entah itu organisasi, entah itu sebuah negara dan semacamnya, tidak masalah baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena sekali lagi kembali kepada ayat yang menyatakan bahwa kami ciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan semacamnya, berpasang-pasangan, tidak ada lain agar mereka saling mengenal. Mengenal itu dalam arti apa? Menghargai, menghormati. Karena sesungguhnya di mata Tuhan itu hanya ketakwaannya yang berbeda, hanya nilai ketakwaannya, bukan karena laki-laki dan perempuannya. Mungkin ini hanya pengantar dulu. Nanti kita diskusi bareng ini ya, Pak. Atau gimana? Iya. Enak dipaparkan aja. Aduh, ngos-ngosan ya. Suruh cerita maksudnya. Oh, berarti suruh cerita kayak tadi. Tanya jawab di akhir. Oh gitu. Ya udah, saya ini pengantar dulu, nanti bisa tanya jawab biar nanti bisa nanti dilanjut ya. Mungkin itu tadi sebuah pengantar. Dari sini ada pertanyaan atau ada masukan dari teman-teman sebelum lanjut materinya. Monggo. Iya Mbak Anda. Ada yang mau tanya itu enggak? Oke, diutarakan aja nggak apa-apa. Lupa soalnya. Saya agak soalnya tambah aja terus mas-masan. Tarik pulang sendiri aja. Ya pulang sama Mas ya. Itu gini aja, kalau maksudnya apa ya? Jawab seperti itu kayak tadi timbal balik. Dilempar kayak pertanyaan dijawab kayak gitu. Ya gitu juga nggak apa-apa. Hah? Orang nunggu grup ya langsung respon. Terserah moderatornya yang memanage jalannya diskusi. Iya, itu tugas moderator. Sebelum lanjut ke materi, saya mau bertanya Bu. Gini, pada masa-masa ini kan masih ada seorang istri itu ketika sudah dinikahi tidak sesuai dengan janji awalnya. Janji awalnya seorang suami itu adalah mau menafkahi istrinya, tapi ketika setelah beberapa bulan menikah
malah si istri ini disuruh untuk bekerja semua pekerjaan dikerjakan sama si istri, baik pekerjaan rumah maupun mencari nafkah. Nah itu bagaimana kita sebagai perempuan itu menyikapi suami yang seperti itu? Langsung jawab aja ya, biar nggak terlalu jadi kayak seperti krik-krik-kriknya. Iya. Atau saya itu sama masnya. Mohon maaf ada iklan. Iya. Ini dek. Ini iklan kan ibu rumah tangga ya. Ini dek. Gini ya. Tadi pertanyaannya ini kontekstual. Pertanyaannya seperti ini. Sebelum menikah sudah berjanji, maksudnya istilahnya apa ya? Kewajiban suami itu kan memang mencari nafkah. Tetapi kemudian prakteknya justru istri yang mencari nafkah. Secara hukum itu sudah satu, suami sudah menyalahi kewajibannya sebagai suami. Masa iya laki-laki mau dinafkahi perempuan enak-enakan saja, misalnya angkat kaki, sementara perempuannya berangkat kerja, masih ngurus anak, masih ngurus urusan domestik di rumah. Tetapi hal seperti itu menurut saya tergantung perspektif tergantung dari masing-masing setiap orang. Kalau mau ya nggak apa-apa gitu loh Mbak. Kalau mau ya nggak apa-apa, ya terserah suaminya. Masalah urusan dengan Tuhan, dia tidak melakukan kewajibannya kan masalah dia dengan Tuhan. Ya kalau mau ya nggak masalah. Misalnya istrinya ikhlas misalnya melakukan itu ya nggak masalah, sepanjang itu misalnya istrinya nyaman. Kecuali memang nggak nyaman, itu kan udah personal. Cuman kalau saya pribadi, laki-laki itu walau bagaimanapun laki-laki itu harus bisa satu menafkahi. Yang kedua, kalau bagi saya, yang kedua, perempuan bukan berarti tidak boleh bekerja. Saya sangat mendukung perempuan-perempuan yang berkarir di luar rumah, tetapi jangan sampai melupakan kodratnya. Artinya harus ada keseimbangan. Misalnya nanti suaminya kerja di rumah, berarti membagi tugas. Dari salah satu kitab, saya lupa kitabnya apa itu menyatakan kenapa kemudian Fatimah itu melakukan pekerjaan di rumah. Itu bukan berarti karena hal itu bukan wajib, tetapi karena hal itu merupakan pembagian tugas karena suaminya sudah bekerja di luar, seperti itu. Kalau saya pribadi misalnya sama Pak Fedi, hari libur nih, weekend, kamu mau masak apa mau bantu nyuci? Cucian banyak misalnya. Saya masak. Jadi Pak Fedi bisa masak di rumah, saya yang nyuci. Jadi pembagian tugas seperti itu. Apakah laki-laki tidak boleh memasak? Apakah laki-laki tidak boleh melakukan pekerjaan di rumah? Sah-sah saja selama itu kesepakatan kalian. Kalau misalnya kita harus kerja dua-duanya. Lah, karena misalnya suaminya tiba-tiba punya masalah kejiwaan atau apa misalnya, akhirnya istrinya bekerja. Tetapi memang perlu dibicarakan baik-baik sebelum menikah. Harus menentukan dengan makanya kan harus memilih dulu. Artinya memilih pasangan yang tepat itu bukan berarti pilih-pilih biar menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Saya gini loh Mbak, saya tanya kepada perempuan-perempuan nih, kepada perempuan-perempuan, kalau misalnya punya, gak usah jauh-jauh ya, punya pacar kalian, tapi kamu nggak boleh kesini, kamu nggak boleh bareng ini, kamu nggak boleh naik motor, kamu nggak boleh, kira-kira gimana? Protektif lah misalnya. Yes. Hah? Yes. Kira-kira mau nggak misalnya dengan cowok seperti itu? Ini cowok-cowoknya nanti biar pasang badan nanti.
punya cowok yang protektif banget, misalnya kamu nggak boleh motoran sendiri, kamu nggak boleh bareng dengan Fawas misalnya, kamu nggak boleh temenan sama anak itu yang cowok itu. Mau nggak kira-kira dengan cowok itu? Ini sebelum nikah ya. Mau nggak punya cowok yang protektif seperti itu, yang apa ya? Nggak mau kan? Nggak mau. Tapi kemudian misalnya kalian punya adik kelas, adik kelasnya cakep banget, perhatian banget, mau kemana aja, mau apa, pokoknya perhatian, dari segi perhatian luar biasa perhatian. Tapi kemudian itu usia lebih muda dari kalian, kalian mau pilih yang mana kira-kira? Pilih misalnya dia lebih tua dari kalian tapi ngatur-ngatur seperti ini, dia lebih muda dan memberikan segala sesuatu yang diinginkan, maksudnya misal sering ngasih hadiah, romantis lah misalnya, mau ke kampus dijemput, diantar, dijemput, dan ojek lah. Kira-kira mau yang mana? Enggak dua-duanya. Artinya antara laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan. Contoh, tadi ini ditawarkan ke ceweknya. Kalau mau laki-laki yang posesif, mau nggak mau. Misalnya udah nikah, kamu nggak boleh kerja, kamu harus di rumah, kamu harus ngurus anak, kamu gini. Itu nggak mau, nggak enak. Tetapi kemudian kalau ternyata punya cowok atau punya suami, dia lebih muda, dia pandai mengayuh, dia pandai memberikan hadiah-hadiah romantis. Tetapi pada kondisi tertentu, usia menentukan juga. Ternyata dia nggak dewasa, maunya apa-apa diayomi sama istrinya. Secara tidak langsung, naluri perempuan tetap menginginkan diayomi oleh laki-laki. Makanya harus ada kesinambungan, saling membutuhkan. Sekali-kali kok bolehlah superior perempuan misalnya. Tetapi pada kondisi tertentu, dia juga membutuhkan laki-laki yang superior itu gitu loh, mengakui tentang kelemahannya yang membutuhkan terhadap laki-laki. Kamu mau tanya? Oh iya, tuh silingan. Iya. Di situ nah. Langsung apa? Tuh ya, ada hal lain kira-kira? Ini Bu, ada yang tanya dari PMI Kudus. Saya PMI Kudus mau tanya, gender versi saya itu membahas peran laki-laki dan perempuan. Terus penting nggak laki-laki belajar gender? Kalau penting terus alasannya apa gitu Bu? Oh oke. Itu laki-laki berarti ya yang nanya? Iya. Wah, Iya. banget. Kayaknya iya. Bagus banget. Nah, penting nggak laki-laki? Kira-kira penting nggak menurut kalian laki-laki belajar gender? Yang ada di sini ya. Penting. Kenapa? Alasannya kenapa? Satu, biar saling menghargai, biar tahu kapasitas saya sebagai laki-laki seperti apa. Biar paham juga, karena yang selama ini keliru berbicara gender, kita dianggap berbicara tentang perempuan. Apakah laki-laki juga tidak pernah merasa dilecehkan? Misalnya, pernah nggak? Kalau misalnya nih, saya dulu pernah berkata seperti ini. Kalau secara tidak langsung dari kapitalis, laki-laki kita kan sudah dijajah nih, skincare memutihkan, skincare. Laki-laki sekarang ada loh. Skincare itu men itu kan ada yang berembel-embel men. Emang kenapa kalau laki-laki hitam? Emang laki-laki harus kinclong emang perempuan harus kinclong? Iya, secara tidak langsung jadi jajah kan kalian, secara tidak langsung sadar nggak kalau yang pakai itu ya? Secara tidak langsung dijajah kan? Maka gender itu tidak berbicara perempuan saja, tapi gender berbicara antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan? Kenapa harus belajar gender? Ya biar saling memahami, biar saling tahu tempatnya masing-masing seperti apa. Biar tidak
biar tidak apa ya, tidak menganggap remeh perempuan. Yang kedua, bukan berarti laki-laki juga tidak mengalami hal yang sama. Tuh ya. Kasih nafas dulu. Tuh. Ada lagi? Terus ada lagi dari Citra Aulia. Ini bertanya, apakah seorang wanita muslim berhak mendapatkan waris, dan apa arti pemisahan antar laki-laki dan wanita? Segresi gender. Oh, mungkin yang dimaksud ini dari segi gender dalam Islam. Iya. Sebenarnya kalau saya pernah membaca itu spesifik tentang gender dalam Islam itu sendiri, tidak mengatakan tentang gender tentang Islam, tidak mengatakan tentang feminisme dalam Islam. Tetapi kalau berbicara tentang waris, ini sudah loncat terhadap hukum syariah. Masalah waris seperti ini. Saya biasanya kan gini ya. Yang saya tahu hukum waris itu laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan ya. Perempuannya separuh dari laki-laki gitu kan, secara hukum Islam. Secara hukum Islam. Nah, kenapa hal yang sederhana seperti ini menurut saya? Karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang berat. Laki-laki harus menafkahi istri, laki-laki harus menafkahi anak. Kenapa dia mempunyai bagian yang lebih banyak daripada perempuan? Dan ini kalau adil itu kan tidak harus sama toh? Adil tidak harus sama. Dan dulu Islam ini benar-benar gak adil, misalnya sampai seperti itu. Kenapa saya bagiannya cuma separuh kalau laki-laki bagiannya penuh misalnya? Dulu sebelum Islam itu bahkan dulu perempuan gak punya hak waris. Perempuan sama sekali gak punya hak waris. Nah, kemudian dijabarkan di dalam Al-Quran itu dan semacamnya yang sudah lengkap bahwasanya kalau laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Alasan sederhananya seperti itu. Tetapi prakteknya di lapangan seperti apa? Benar tidak? Yang dikatakan gender itu kan berdasarkan perspektif sosial. Sosial kita seperti apa? Kan nggak sama toh. Setiap jangan-jangan kita Islam, tapi belum tentu menggunakan sistem syariah yang benar-benar Islam itu. Misalnya kan seperti itu. Kalau di kampung saya itu hal yang sederhana seperti ini. Perbedaannya dengan di Jawa ya. Kalau di Jawa itu kalau sudah menikah, ya udah perempuan itu ya udah mau dibawa kemana terserah suami, udah tanggung jawab suami kan gitu kan? Iya kan, benar. Nah, kalau di Madura beda. Perempuan itu harus dibikinin rumah. Jadi jadi laki-lakinya yang ikut perempuan. Yang ikut perempuan. Nah, ini kan sudah bukan lagi praktek dalam syariah itu kan. Bahkan pembagian warisnya tidak lagi seperti itu. Paling bagian kebun yang di sana punyamu, kebun yang di sini punyamu. Sudah seperti itu, tidak menggunakan itu. Tapi tetap sederhananya, kenapa laki-laki lebih banyak dari perempuan? Karena memang laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Apalagi ada perempuan yang harus ditanggung gitu. Terus ada lagi Bu yang tanya, ini dari cowok, izin bertanya mengenai kenapa perempuan ingin disamakan atau disetarakan dengan laki-laki. Kira-kira mbaknya kenapa pengen disetarakan dengan laki-laki? Ya lihat saja ketimpangan yang kita terima dari zaman pra Islam sampai sekarang. Sebenarnya di Indonesia masih patriarkalis banget. Terus sebenarnya dari yang pertama, dari yang dijelasin Ibu Nisa tadi, kayak kita tuh kita masih kerja domestik, kita masih ngurus anak, terus kita juga kadang kita masih kerja, tapi seakan-akan kadang pekerjaan kita itu nggak dianggap. Itu kan kayak kamu laki-laki nggak ngapa-ngapain gitu. Kamu masih kita masih dianggap kayak
Terus ada terus kayak yang tadi kayak kalau Islam kan kadang kan ini ya, wanita itu harus di rumah, nggak boleh keluar rumah, karena itu ada yang bilang kalau yang ekstrim karena wanita itu termasuk aurat kayak gitu. Terus kan itu kan belum, kalau sama-sama wanita dan perempuan, kalau sama-sama manusia, kenapa kita nggak boleh keluar rumah, kenapa kita nggak mempunyai hak yang sama gitu loh. Ya, gitu. Artinya seperti ini, kenapa perempuan menginginkan setara dengan laki-laki? Karena perempuan dan laki-laki sama. Karena memang perlakuan dari masyarakat terkadang justru menyudutkan perempuan. Itu yang kemudian muncul kesadaran untuk memiliki kesetaraan. Setara bukan berarti kalau cowok harus seperti ini berarti saya harus seperti ini. Tidak, setara dalam artian tetap harus tahu tempatnya seperti apa. Saya perempuan, saya bagaimana. Nah, dulu di Indonesia saja, ini sudah nyampe Indonesia. Kenapa muncul kalau istilahnya itu kan ada feminisme liberal, ada feminisme Marxis itu kan sebenarnya muncul karena ketimpangan sosial. Kenapa pengen setara? Karena muncul ada ketimpangan sosial. Misalnya kalau di Indonesia disebut dengan gerakan gender di Indonesia itu identik dengan pendidikan pendidikan, karena dulu yang dilulukan R.A. Kartini itu karena dulu gini, perempuan itu pendidikannya rendah sementara laki-laki nggak apa-apa pendidikannya tinggi, padahal apa bedanya perempuan dan laki-laki? Kenapa kok tiba-tiba perempuan nggak boleh memiliki pendidikan yang tinggi? Kenapa pengen setara? Karena memang ada perlakuan-perlakuan yang timpang di masyarakat, pandangan-pandangan yang timpang di masyarakat. Maka munculnya kesadaran dari para kaum perempuan untuk memiliki kesetaraan yang sama. Kesetaraan yang sama dalam arti peran di dalam masyarakat. Bukan berarti kesetaraan yang sama bukan berarti harus menyerupai laki-laki dan semacamnya. Kalau misalnya yang sampai kemarin yang sampai benar-benar radikal itu adanya itu loh, kayak perempuan sesama perempuan, mencintai perempuan sesama perempuan, laki-laki sesama laki-laki gitu. Iya, kayak gitu. LGBT kayak gitu. Ada yang menggerakkan seperti itu. Ya harus paham juga yang namanya gerakan emansipasi itu kan menginginkan setara, bukan berarti melebihi dan bukan berarti mau ditindas seperti itu. Makanya ada istilahnya feminisme liberal itu sampai berlebih-lebihan. Kalau saya gak usah muluk-muluk, yang penting mempunyai peran yang sama di dalam masyarakat, diakui di dalam masyarakat. Laki-laki punya pendidikan tinggi, perempuan juga boleh punya pendidikan tinggi. Laki-laki menjadi pemimpin, perempuan boleh jadi pemimpin. Tetapi tetap harus ingat terhadap kodratnya. Jangan-jangan keasikan, udah jadi wanita karir, udah pinter, cus dan semacamnya, ternyata lupa suaminya diurus, anaknya lupa diurus, diserahkan kepada pembantu. Dan bagi saya itu adalah feminisme yang berlebihan. Ya. Ada lagi Mas? Ada lagi ini Bu dari sahabat Hendria. Bagaimana pendapat seorang istri yang berkarir sedangkan suami tidak mengizinkan karena dengan alasan pihak suami menginginkan istri itu sepenuhnya ngurus keluarganya? Mungkin Kalau saya nggak pakai mic, kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak ya? Itu kan kembali lagi kepada kesepakatan awal. Kesepakatan antara ini kan antara suami istri. Kesepakatan. Misalnya, kalau memang kamu gak usah kerja, biar saya yang kerja. Kan itu tergantung komunikasi kan, komunikasi kedua belah pihak. Kalau saya nih
saya, karena saya sudah dari awal saya kuliah mau lulus sudah kerja, sudah bisa pegang duit sendiri, tiba-tiba nyampe sini nggak kerja, blas jadi ibu rumah tangga. Itu bukan berarti suami saya menekan kamu jadi ibu rumah tangga, enggak. Tapi berdasarkan komunikasi dengan baik-baik. Oh iya, daripada anak saya nanti ini ngurus ini, saya jauh dari orang tua dan semacamnya. Itu tergantung komunikasinya, tergantung komunikasi antara kedua belah pihak. Kalau memang mau bekerja, misalnya nih, kamu nggak usah bekerja, kamu di rumah aja, nanti anakmu gimana? Kamu nanti gimana misalnya? Banyak iklannya. Ini nyambi. Nanti kenapa? Mesti kan pertanyaannya seperti ini sebagai seorang istri, kenapa saya nggak boleh kerja? Kalau misalnya punya alasan yang kuat untuk menjadi ibu rumah tangga, kenapa tidak misalnya? Kalau misalnya hanya untuk menguasai perempuan, pokoknya kamu nggak boleh bekerja, pokoknya saya bekerja. Itu kan juga bagian dari penyimpangan. Tetapi lagi-lagi kalau berbicara tentang keluarga itu tergantung kesepakatan mereka. Bukan berarti keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang suaminya bekerja, istrinya di rumah. Belum tentu. Tergantung dari bagaimana memanage keluarga itu dengan baik seperti itu. Ada lagi? Udah? Ini kayak cewek. Ini yang tekor. Monggo yang mau bertanya lagi atau Oke, Kak. ambil tisu di tasnya Bunda, tisu. Di tasnya Bunda, tisu. Bunda ketahui. Ya itulah. Ini sampai jam berapa? Berapa menit kan? Masih lama ya? Udah, nggak ada lagi. Maksudnya yang tanya-tanya. Saya suruh cerita terus kan dari tadi. Jadi Bu aja yang cerita. Saya mau Iya. tanya Bu, Iya. pandangan Ibu tentang wanita sekarang itu bagaimana pada zaman sekarang? Beda pandangan itu pandangan wanita sekarang yang seperti apa maksudnya? Iya, Pak, maksudnya? dari sudut pandang Ibu, wanita sekarang itu seperti apa gitu? Apa harus ada yang dibenahi atau pada? Ya, menurut saya seperti ini ya. Perempuan sekarang terutama ya, mak-mak maksudnya ibu-ibu, ada beberapa hal memang boleh kita mengeluhkan keadilan gender itu, tetapi ada yang perlu dipikir, ada yang perlu diperhatikan, yaitu tadi jangan sampai bablas, jangan sampai kebablasan dalam arti misalnya suamiku bekerja, berarti saya boleh bekerja dong, boleh. Terus ketika nyampe rumah capek, sama-sama capek, ternyata anaknya yang diurus misalnya, udah gendong sana, kamu pipis sama ayah sama ini. Itu kira-kira gimana? Itu yang dinamakan kebablasan menurut saya. Itu yang perlu dibenahi. Dalam arti boleh, tapi bukan berarti mengungguli. Intinya seperti itu. Kalau sekarang itu kan kadang banyak sekali orang-orang yang sampai seperti itu. Jangankan udah yang wanita karir ya. Saya aja yang kadang di rumah kalau udah capek, kadang ngerasa kok suamiku masih disuruh masak ya. Kadang ngerasa ada perasaan seperti itu meskipun memasak memang bukan tugas perempuan, bukan hanya tugas perempuan. Duh, ini ada iklan. Ini emansipasi. gender. Mau bobo, iya. Ya, bobo sini. Hah?
Sini Bu sama Mas. Jangan di situ. Jangan, Enggak, Mas. tuh. Mas Sama musuh. Bu sama Om. Jangan Mas musuh ya. Halo. Akhirnya, aduh. Oke, ngaku Bu. Absen. Halo. Halo. Ya. Iya, ada beberapa hal yang memang sudah melewati batas itu menurut saya. Batas itu ya ketika sudah perempuan sudah merupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Iya. Kalau dulu zaman saya masih remaja. Di tempat saya itu kalau ada cowok main ke tempat cewek, pasti netizen, para tetangga itu sudah wow luar biasa. Tapi sekarang enggak. Dan itu angin segar sebenarnya. Dalam arti apa ya? Kan emang harus masalah kalau misalnya ada temen cowok, apalagi misalnya bareng-bareng banyak temennya, kan enggak masalah. Selama itu selama itu tidak melangkahi terhadap kodratnya sah-sah saja, tidak masalah bagi saya. Menuntut persamaan hak itu, persamaan kesetaraan hak itu tidak masalah. Tetapi jangan sampai melupakan hak-haknya, kewajibannya sebagai seorang perempuan. Misalnya, aduh, aku wanita karir nih, aku bekerja di bank misalnya, harus dituntut harus seksi penampilan lah, maksudnya bukan seksi, penampilannya harus tidak boleh gendut misalnya dan semacamnya. Habis melahirkan nggak mau menyusui anaknya, dikasih susu formula agar tubuhnya misalnya nggak berubah menjadi gelembung-gelembung itu. Nah itu sebenarnya menyalahi menurutku. Kenapa? Lawak masih bisa kok sambil bekerja, bisa ASI. Ada yang sebagian seperti itu, tetapi itu kan tidak semuanya, Mas Bahri. Tidak semuanya yang seperti itu. Bahkan aku dulu, ya di rumah, contohnya di rumah. Bapak, ibu misalnya para perempuan laki-laki ya masih sama-sama bekerja di ladang. Dan mereka bukan menuntut hak yang sama untuk bekerja di ladang, justru kalau mau gak usah ikut ke ladang gitu. Tetapi nggak pernah laki-laki merasa waduh aku merasa nggak pernah, malah seneng ada yang bantuin. Tuh bablasan. Apalagi kalau saya suruh ngomong terus saya bingung. Saya mau sebelumnya mungkin dari Ibu sendiri mau daripada yang dari tadi kan yang tanya dari kita, mungkin Ibu bisa bertanya atau memberi pertanyaan kepada kita supaya ya ada. Oh iya, kayak tadi ya. Iya bisa. Nah, kalau menurut kalian mengapa rata-rata yang berprestasi, kenapa bukan laki-laki? Misalnya di kampus nih, yang lulus 4 waktu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa? Ini bukan kalian harus sadar gender juga sebagai laki-laki. Itu minta pertanyaan seperti itu kenapa? Kalau dari pengalaman selama ini, mungkin karena sekarang laki-laki itu pertama udah malas. Contohnya saya pribadi itu semakin lama itu semakin malas untuk mengerjakan tugas atau belajar gitu Bu. Kenyataannya ketika mengerjakan tugas buat makalah atau apa satu kelompok dengan perempuan, saya malah lebih udah kamu aja yang kerjakan makalah itu, nanti aku yang presentasi kayak gitu Bu. Jadi malah yang lebih banyak membaca itu yang perempuan. Nah, yang saya itu yang tinggal ngomongnya gitu Bu. Nah, kalau saya pribadi gitu, mungkin ya itu malas itu Bu. Ya berarti kesadaran gendernya kurang ya. Dulu itu kan perempuan itu menuntut hak yang sama tentang bagaimana memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Sekarang kok laki-laki nggak pernah menuntut, waduh ini gimana kok
misalnya dari segi lulusan, dari segi prestasi kok rata-rata lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kayaknya kemana kayak gitu. Nah, sebenarnya gini ya, secara emosional perempuan itu kan lebih telaten. Makanya kemudian apa ada istilah perempuan itu apa ya? Perempuan itu mengurus anak, pekerjaannya mengurus anak. Karena secara emosional memang perempuan lebih telaten daripada laki-laki. Laki-laki ini udah nyampe kemana-mana nih. Laki-laki ini biasanya saya nggak tahu secara anatomi itu, saya nggak tahu namanya apa. Dia sistem sarafnya berbeda dengan perempuan. Jadi nih, kalau hebatnya perempuan, misalnya bisa sambil masak, bisa sambil ngewangi. Kalau laki-laki nggak bisa. Main HP gini. Ayah, anakku dari tadi mau pipis tuh dia nggak bisa fokus dua. Dia hanya fokus pada apa yang ada di hadapannya laki-laki karena perbedaan sistem sarafnya. Kalau perempuan bisa sambil masak, begitu sambil ngulek, nanti anaknya mau apa masih diambil. Ini sama kayak ini, nanti saya ngomong masih dia. Are sini aja, Are. Main sebul-sebul lagi, Re. Gitu. Nah, ini lagi apa? Kalau misalnya melihat fenomena sekarang, hal yang sangat sering kita lihat itu, kalau perempuan itu kenapa kok harus make upan? Kan perempuan iya kata-kata make up mbaknya kenapa harus make upan misalnya. Kalau saya ke kampus harus, soalnya saya lihat gitu loh, maksudnya sering lihat make upan. Biar merasa pede kayak. Biar merasa pede. Padahal Iya, saya rasa juga sekarang itu manusia malah membuat kebutuhannya sendiri. Seperti kayak make up, kayak dijajah. ya, gitu. Jadi seorang manusia sekarang itu bukan kebutuhannya itu dibikin sendiri gitu. Kebutuhannya dibikin karena yang namanya kebutuhan sama keinginan beda ya mas. Iya. Kalau kebutuhan itu kan berkaitan kalau saya nggak makan ini berarti kan saya mati misalnya. Tapi kalau keinginan untuk cantik misalnya, itu kan make up bukan kebutuhan kan? Bukan kebutuhan make up itu. Tapi kadang ada Keinginannya. yang merasakan keinginan itu sudah mendarah daging dan dijadikan sebuah kebutuhan. Seperti kayak orang yang kalau keluar tidak bedaan dan tidak hadis itu tidak mau keluar, itu kan juga sudah menjadikan keinginan sudah dijadikan sebuah kebutuhan. Seperti kayak laki-laki ini rokok, kalau saya tidak rokok sehari rasanya sederhana rokok. Rokok ya, sederhana rokok. Pasti saya kalau bicara sampai berapa jam bicara sederhana rokok. Kenapa kalau misalnya nih, kenapa laki-laki ngerokok nggak apa-apa, tapi kalau perempuan ngerokok, waduh, dianggap yang nggak bener, perempuan nggak bener. Itu kan ketimpangan sosial juga. Mungkin karena kultur budaya dan Jadinya. kultur budaya. Oke, ya. Nek kultur budaya padahal orang-orang zaman dulu, perempuan zaman dulu itu malah banyak yang ngerokok. Iya, rokok nyereh, kok nyereh. Enggak, ada yang ngerokok. Bukan ngerokok. Di Wonosobo itu banyak loh yang cewek-cewek yang ngerokok. Saya itu tetangga saya di rumah, kalau suaminya habis 1 bungkus sehari, dia habis 2 bungkus. Istrinya habis 2 bungkus. Aku tuh boleh kalau lagi seneng terus. Kalau kemana-mana dompetnya itu isinya bako. Kalau kemana-mana isinya bako. Ibu teman saya juga seperti itu. Saya pernah lihat dia acara apa, ternyata dompetnya buka dompet, tak kirain mau ngambil duit, ternyata isinya rokok. Itu ada. Cuman kalau saya gini ya, benar memang karena kulturnya Bu. Rata-rata kalau laki-laki ya udah biasa rokokan dan semacamnya. Kalau di
di kota-kota besar kalau rata-rata kan cowok-cowok cewek-cewek yang nakal yang rokokan. Iya. Rata-rata yang berada di Makkah, kenapa perempuan dianggap itu karena sudah dikonotasikan terhadap hal yang semacam itu. Nah, ini saya mengingat karena saya suruh bicara banyak biar udah kemana-mana ya, tapi tetap dalam konteks gender. Ini kan sebenarnya menarik, misalnya dibikin penelitian, dibikin skripsi bagaimana tentang misalnya ayat-ayat yang berbunyi gender misalnya. Kemudian yang DSA misalnya. Kenapa kok di Al-Qur'an ada rijal, ada kalau perempuan ada an-nisa, ada imro'ah, ada apa. Itu kan lebih menarik sebenarnya ya kalau mau dikaji, maksudnya dibikin skripsi. Kalau skripsi saya dulu tentang bahasa umpatan, tetapi lebih kepada gender. Mama? Apa? Hah? Aku ya ampun. Sini diantar Mas ya. Gimana? Yuk, aku. Gak bakalan mau. Nanti dilanjutkan, break dulu ya. Iya. Aduh. Iya. Ayo. Sama Om Bahri nggak mau. Kebanyakan makan sih, Re. Iya, nanti bisa ngobrol-ngobrol biar nggak banyak yang ditampung. Iya, mau dirapat silakan jam Jam guys. setengah. Gini sahabat, ini ada salah seorang sahabat kita yang bertanya bahwasanya terkait informasi yang beredar di media sosial, khususnya Nisa Sabian, bahwasanya banyak sekali stigma masyarakat menganggap Nisa Sabian ini sebagai pelakor. Enggak suka dong. Namun kenapa hal ini tidak memfokuskan terhadap seorang laki-lakinya tersebut, bahkan dia pun sudah berkeluarga. Nah, bagaimana tanggapannya menyikapi stigma tersebut? Wah, rasa setuju. Lah kenapa enggak Di setuju? sini we. Ya kan, yang pertama Iya, kan Mas. menurut kan ya kultur gitu. Pertanyaannya gini. Kultur yang bagaimana? Nah, kultur sana kayak dari dulu sampai sekarang. Jualan. Kan biar kalau saiki kan mesti kan sampai wedok sing koyo apa nek ada dulu mesti sing koyo sing disalahi masalah koyo ngono ki wedok seakan-akan wanita itu ketika pomo yo dhek nggo make up sithik wis diarani mengganggu laki-laki. Tapi menggunakan pakaian terbuka sedikit saja itu dianggap menggoda. Lah kan bukan yang sudah stigma dari masyarakat kita yang dari apa ya dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Makanya kenapa sekarang kok kayak terus gimana kita menyikapinya yo nah menurutku sih kita nggak usah mempermasalahkan kayak kita harus berpihak yang ini karena itu masalah mereka. Dan menurutku sih karena terus aku delok kita juga kira-kira nak main salah ke sing lanang ya sing lanang salah ngono lho. Kita nak nyalah ke sing wedok ya sing wedok salah. Sebenarnya konteks ini tuh Pak tidak bisa dikaitkan dengan gender sih. Sing bisa dikaitkan dengan gender kan ya untuk kenapa wanita itu kok kayak sing disalahkan daripada wedok. Masih kuwi sih. Dan ironisnya itu di Indonesia setiap ada berita apapun yang yang menyangkut hal pribadi tokoh yang sudah yang udah terkenal di Indonesia itu pasti langsung viral ya. Dan mesti kok wedok ngono. Iya, Sebelum Nisa Sabian itu ada cewek itu Michelle. Michelle. Kok malah bahas kan aneh kan. artis tuh. Kok sing wedok dihujat sedangkan sing cowok diagung-agungkan. Aku sampai sekarang masih bingung. Mungkin wanita itu lebih menggoda. Saya ngasih kalau wanita lebih menggoda ya ngapa celana kok iso tergoda kan saya ngasih salah celana kalau kita tahu ngapa dewe terus salah ke. Ya jenenge nafsu terus ya udah. Nah, lah kan celana kan juga punya apa ya iso menahan nafsu kan. Bukanlah kan pahala bagi kalian kenapa golek seakan-akan sing wedok wah sungguh kami koyo ngono kok nganu kita menggoda men. Lah ngapa kita punya hak untuk melakukan itu semua dan kalian juga punya hak untuk menahannya kan. Kalau kan ngopo kok teko-teko dhewe sing kon nahan kalian kan juga iso. Nah, hak untuk menahan bagi laki-laki itu bagi saya itu bukan hak, tapi kewajiban. Nah, dan malah kewajiban kan? Ya kewajiban. Kalau hak itu yang mau memberikan hak tersebut siapa? Soalnya perempuan aja, misalkan kita lihat yang pakaiannya itu gitu-gitu, yang mau memberikan hak untuk menjaga pandangan itu siapa gitu loh.
kalau ini hak, pasti kan perempuan yang harus memberikannya, harus berpakaian. Ya, kita sebagai orang Islam harus berpakaian syar'i misalkan seperti itu. Kalau hak, tapi kalau menurut saya itu kewajiban. Atau mau apa gitu? Yuk, jagat. Diperdebatkan mas. Ini permasalahan comel. Comel. Gue sing dina tadi iki gue artis wong terkenal. Iya tenang. Gak suka. Ke awalnya nih Sasa dia nggak iso konangan selingkuh gitu. Sing mengikuti berita Nisa Sabian sapa? Kemungkinan dia orang yang mau viralkan itu mau. Berarti kan gak bisa sepian lagi. Tapi kan dia yang seperti kamu Itu masih online. Facebook. Oh tadi ada yang tanya Bu mengenai kasus Nisa Sabian itu. Apa? bisa seperti Nisa Sabian. Kenapa katanya? kenapa artis yang sering viral di sosial media. Pertanyaannya kenapa publik itu malah lebih fokus pada Nisa Sabiannya daripada laki-lakinya gitu. Nah iya itu, saya kan berkata apa ya tadi, berarti memang ada sesuatu yang timpang. Kenapa kok fokusnya pada ini? Oh, Fokusnya pada HP ini. Kenapa fokusnya hanya pada nisanya saja? Perselingkuhan itu tidak terjadi. Itu kan tadi pertanyaan saya, pernyataan saya. Perselingkuhan itu tidak akan terjadi kalau tidak sama-sama suka. Kalau saya kan seperti ini, goda suami saya, laki-laki saya. Kalau dia mau berarti Tuhan sedang merencanakan jodoh yang lebih baik. Tapi kalau dia tidak mau, ya berarti memang dia adalah laki-laki yang setia. Kenapa yang fokusnya hanya perempuan? Padahal masalah cinta, sih udah nyampe cinta. Padahal kan masalah cinta itu nggak ada ibaratnya apa ya? Nggak ada yang salah dengan cinta itu sendiri. Cinta bisa datang pada siapa saja, bisa kapan saja. Cuman masalahnya ketika datang pada orang yang tidak tepat, atau pada orang yang tepat tapi pada waktu yang tidak tepat. Nah seperti itu. Dulu pernah ada seseorang yang curhat, mungkin karena saya senang nulis, ada yang curhat. Ini cerita ya. Ada yang curhat ke saya. Karena suaminya kerja di luar kota, dia di rumah sama anak tunggalnya laki-laki. Dia cerita, dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki lain, dan laki-lakinya itu suka juga. Minta solusi ke saya. Loh, saya bukan dokter cinta, saya bukan psikolog, saya bukan ahli hukum keluarga kan gitu. Cuma saya seperti ini, bilangnya seperti ini. Saya tidak mau menghakimi seseorang. Bukan kapasitas saya mengatakan itu benar atau salah. Itu benar atau salah. Yang saya katakan seperti ini. Tidak masalah. Kamu bisa jatuh cinta, cintamu bisa luntur pada suamimu, kamu bisa jatuh cinta pada laki-laki itu, dia bisa mencintaimu. Tidak masalah. Tidak ada yang salah. Cuman yang perlu dipikirkan, karena kamu punya anak. Oke lah, suamimu gak usah pikirkan. Tapi anakmu, gimana? Apakah pilihannya ada di kamu? Apakah kamu akan mewujudkan cintamu dalam bentuk hubungan yang resmi misalnya dengan meninggalkan suamimu, tapi bagaimana dengan anakmu? Saya tidak menyalahkan dia, wah selingkuh ini kamu. Yang saya di sini, yang menunjukkan tentang Nisa Sabian itu, ntar dulu saya lihat. Sebentar, bukan masalah Nisa Sabian sih, cuman karena apa ya? Banyak yang viral itu tentang pelakor sampai ada temanku yang kurang ajar sampai ngata-ngatain bla bla bla, wanita berjilbab orang merusak. Bukan jilbabnya, bukan perkara itu wanita, mau laki-laki atau wanita sama-sama kalau sudah mempunyai karakter yang buruk. Saya menuliskan ini sebagai sebuah penggalan cerpen, jangan sebut saya pelakor. Kupikir tak ada yang salah dengan cinta.
Ia bisa hadir pada siapa saja dan kapan saja. Ia juga bisa kokoh dan juga memudar. Terkadang ia datang pada orang yang tepat, namun di waktu yang tidak tepat. Jika sudah begini, akan disebut apa cinta ini? Aku adalah perempuan yang jatuh cinta pada laki-laki yang telah memiliki perempuan lain. Dan anehnya, laki-laki itu juga mencintaiku. Bahkan awalnya, ia sendiri yang datang padaku dengan harapan baru. Aku tidak pernah meminta, aku tidak bahkan memohon. Laki-laki itu datang membawa cinta, membawa harapan baru. Dan aku hanya manusia biasa yang bisa jatuh cinta pada siapa saja. Begitupun dengannya. Ia hanya laki-laki biasa yang bisa berpaling ke lain hati. Aku tidak mencari pembenaran atas cinta ini, tapi mari sama-sama bercermin. Bukankah manusia tidak ada yang sempurna, yang bisa saja punya celah hingga laki-lakinya berpaling? Perempuan itu juga tidak sempurna hingga membuat laki-lakinya berpaling. Aku berkata begini, ku yakin orang-orang akan menghujatku. Mari hujat aku sampai puas. Katakan sumpah serapahmu. Semua yang terjadi bukan murni karena cintaku. Pasti ada sebab akibat lain. Dan itu bukan hanya aku, tapi juga ia dan perempuan itu. Maka berhentilah menyebutku pelakor. Coba, artinya gini, kejadian itu tidak, kenapa kok bisa berpaling? Kan pasti ada sebab seperti itu. Jangan-jangan, oh Nisa lebih cantik, bisa, berarti gini, apa istilahnya kurang bersoleh. Bukan berarti misalnya, artinya tidak perlu menghakimi. Kalau netizen Indonesia itu kan yang paling memang se-Asia. Yang paling kejam, yang paling kejam netizen Indonesia memang. Seolah-olah dia yang paling benar sendiri sampai apa? Dia pelakon sama-sama punya kapasitas yang sama, punya kesalahan, pasti ada celahnya masing-masing. Cuma kalau saya nulis ini bukan apa? Bukan saya karena bukan nuduh Nisa Sabdian, bukan karena saya membela Nisa Sabdian, enggak. Karena biasanya saya, oh iya kisahnya seperti ini, saya mengambil sudut pandang dari ini. Biar tidak suka menghakimi. Sama berbicara gender dalam konsep Islam, ingat enggak dengan batasan aurat perempuan? Yang salah itu, benar memang perempuan itu harus memakai jilbab dan semacamnya, hanya muka dan telapak tangan. Itu kan seperti itu. Kemudian kalau orang enggak berjilbab, apakah kita berhak menghakimi? Masalahnya kan di situ. Ya udah, terserah dia dengan Tuhannya, kan seperti itu, terserah dia sama iya ini terserah iya dengan Tuhannya. Urusan dia lawang tidak apa ya istilahnya, kalau saya gak merugikan saya, kenapa saya harus ikut? Masalahnya kan netizen masyarakat itu kadang seperti itu, terlalu jauh menjangkau, menghakimi, menjadi hakim. Makanya banyak sekali orang-orang pintar berpikir itu, tapi tidak sesuai dengan moralnya. Saya pernah menuliskan hal yang seperti ini. Saya pernah menulis seperti ini. Sekalipun saya mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan berkali-kali hingga berderet titel di depan dan belakang namaku, sekalipun saya diberi kecerdasan yang tinggi hingga mampu berkata-kata indah, sekalipun saya diberikan keistiqomahan beribadah hingga dianggap soleh, kalau saya tidak punya kasih, saya kalau saya tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Sama halnya dengan berubah. Banyak kan sekarang kayak gitu. Jadi sebenarnya harus balance. Orang rajin ibadah tapi masih ngata-ngatain tetangganya. Si suka ngata-ngatain rasanya dan semacamnya. Itu tadi Nisa Sabdian ya, kita ke Nisa Sabdian sudah enggak? Udah selesai. Ini maksudnya, atau gimana maksudnya? Hah? Oh iya. Ini sebagai dari saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan belajarnya.
kemarin dimintai motivasi, saya tuh tidak tahu mau kasih motivasi apa ya. Sementara kasih motivasi diri sendiri saja bingung. Saya hanya menuliskan ini. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama untuk bermimpi. Tetapi jangan lupa bangun. Bangun dalam arti sadar. Dalam arti bangun jangan hanya mempunyai cita-cita yang tinggi, tapi juga membangun terhadap apa yang ingin dicapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aimatun Nisa atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Banyak sekali yang kita dapatkan, tidak cuma materi tentang gender, ternyata tentang sastra, tentang warisan dan sebagainya, tentang nahwu juga, tentang tajwid. Nah itu mungkin banyak sekali yang harus kita kaji mengenai gender, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan sekian sampai di sini. Nanti ketika ada teman-teman yang mau bertanya atau masih ingin tahu tentang gender atau di luar itu, bisa nanti hubungi kontaknya Bu Nisa. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi padahal mau bahas tentang dari segi bahasa ya, jadi malah ke hujan deh. Are ngantuk po. Dan Ada ngantuk. Tadi. minum nggak? Minum nggak? Minum. Ini kamu makan ini kan? Kalau saya dulu itu skripsi, kenapa kepikiran sampai ke ranah gender? Apa? Karena saya kan ngambil bahasa Madura. Ternyata orang-orang mengumpat itu kebanyakan malah bahasa-bahasa yang jorok yang berhubungan dengan perempuan. Coba bahasa Jawa. Hal yang jorok berurusan dengan kelamin, kalau laki-laki ngumpat misalnya situ, mesti kan arahnya ke perempuan. Kalau saya itu tuh banyak jenis